Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiran Lestari dari kelas Perbankan Syariah 6C dengan NIM 1904020114. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama sampai materi ke-6 pada mata kuliah Manajemen Pemasaran. Nah, pada materi pertama itu menjelaskan tentang produk dan jasa. Nah, pengertian produk dan jasa produk adalah setiap apa yang dapat ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian permintaan pemakai atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan manusia. Nah, sedangkan jasa sendiri adalah setiap kegiatan yang dapat ditawarkan kepada satu pihak ke pihak lainnya yang pada dasarnya itu berwujud tidak mengakibatkan seseorang memiliki sesuatu. Nah, kemudian tingkatan produk dan jasa dalam manajemen pemasaran itu yang dikenal dengan 3 konsep. Yang pertama itu tingkatan produk dan tingkatan produk. Nah, tingkatan produk ini terdiri dari produk inti, produk berwujud, dan produk tambahan. Produk dan jasa bank itu terdiri dari funding, giro. Nah, lanjut ke materi kedua, yaitu lokasi bank. Lokasi bank sendiri adalah jaringan atau networking di mana produk atau lokasi bank di mana produk barang dan jasa itu disediakan dan dapat dimanfaatkan oleh nasabah. Nah, ada 3 jenis interaksi yang mempengaruhi lokasi. Yang pertama, ada konsumen mendatangi pembeli jasa atau perusahaan. Kemudian yang kedua, pembeli jasa mendatangi konsumen. Kemudian yang ketiga, pembeli jasa dan konsumen itu bertemu secara langsung. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi pemasaran bank syariah. Nah, pengertian dari komunikasi pemasaran itu sendiri merupakan kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk menginformasikan suatu produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan yang sifatnya itu membujuk atau biasa disebut dengan persuasif kepada calon pembeli atau biasa juga disebut dengan konsumen. Nah, konsep komunikasi pemasaran syariah itu terdiri dari 3 bauran pemasaran dan komunikasi. Yang pertama itu ada advertising atau periklanan syariah. Kemudian yang kedua itu personal selling atau penjualan pribadi. Kemudian yang ketiga itu public relation atau hubungan masyarakat. Nah, di dalam implementasi komunikasi pemasaran di bank syariah itu terdapat 3 strategi pemasaran. Yang pertama ada kemudian masuk ke materi kelima, yaitu dengan judul periklanan. Nah, pengertian dari periklanan sendiri itu merupakan pesan-pesan penjual yang paling singkat atau yang diarahkan kepada calon pembeli yang paling potensial atas produk dan jasa. Kemudian fungsi dari periklanan. Nah, fungsi dari iklan itu ada informing, ada persuading, ada reminder. Nah, informing itu memberikan informasi, persuading itu membujuk, dan reminding itu mengingatkan. Kemudian ada manfaat dari periklanan, yaitu pertama memberi informasi brandly, mengurangi risiko, memberikan nilai dan memberikan nilai tambah, dan juga untuk membujuk calon pembeli. Nah, ada ciri-ciri periklanan, yaitu menggunakan kata singkat, memiliki diksi dan bersifat sugesti dan tertarget. Kemudian materi terakhir yaitu membahas mengenai etika perbankan. Definisi dari etika perbankan itu sendiri merupakan suatu norma sopan santun dalam menjalankan usahanya. Kemudian tujuan dari penerapan etika yang pertama itu menciptakan lingkungan kerja yang baik serta kondusif. Kemudian yang kedua itu membina hubungan baik dengan komunitas setempat, menjaga reputasi bank. Kemudian ciri-ciri dari prinsip-prinsip etika perbankan itu pertama ada prinsip tanggung jawab, kemudian ada prinsip keadilan, prinsip integritas moral, kemudian prinsip otonomi. Kemudian hambatan dalam penerapan etika yang pertama adalah tidak adanya pengadilan syariah, kemudian kurangnya pemahaman mengenai etika, kemudian masih kurangnya integritasi etika bisnis Islam.